Amin. Adik-adik, kita mau mulai ibadah. Kakak ajak untuk berdiri dan kita mau menyanyikan lagu Di Pintumu Ku Datang. Ya adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan kalau Tuhan telah memimpin kami Tuhan, menyertai kami Tuhan, sehingga kami dapat di rumah masing-masing untuk memulai ibadah ini Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Amin. Adik-adik, siapa yang sekarang mau mendengarkan firman Tuhan? Yang mau mendengar firman Tuhan, angkat tangannya. Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita menyanyikan terlebih dahulu lagu Firman-Mu Pelita. Kita panggil dulu yuk kalorinya. 1, 2, 3. Kalori. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Hari ini bersama Kak Lolita. Hari ini kita akan membaca surat 1 Petrus 1 ayat 1 sampai dengan 12. Yuk kita persiapkan Alkitab kita. Kita buka 1 Petrus 1 ayat 1 sampai dengan 12. 1 Petrus 1 ayat 1 sampai dengan 12. Baik, kalau sudah terbuka semua Alkitabnya, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas pagi hari yang indah ini. Engkau sudah mengumpulkan kami anak-anak-Mu ya Tuhan, anak-anak kecil, anak-anak TK, anak-anak tanggung juga. Kami akan membaca sebagian daripada firman-Mu. Tuhan boleh tolong kami satu persatu dimanapun kami berada, agar hari ini kami bisa membaca firman-Mu, bisa mengerti kebenaran akan firman-Mu ini, dan juga nantinya bisa menjadikannya sebagai pelita bagi langkah kehidupan kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami telah siap untuk membaca firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk adik-adik kita baca surat 1 Petrus 1 ayat 1 sampai dengan 12. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh
supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darah-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diperuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka dinyatakan bahwa mereka bukan melayani mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Terpujilah Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, hari ini kan kita baca dari surat 1 Petrus 1 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Nah, surat Rasul Petrus ini disampaikan kepada jemaat-jemaat Tuhan di beberapa kota-kota kecil. Nah, adik-adik, surat 1 Petrus ini mau mengajarkan kita akan 3 kata yang penting, yaitu yang pertama adalah iman, yang kedua adalah pengharapan, yang ketiga adalah kasih. Nah, ini yang mau diajarkan oleh Rasul Petrus kepada jemaat-jemaatnya di beberapa kota ini. Dan juga hari ini Rasul Petrus juga menginginkan kita untuk mempelajarinya bersama. Iman, pengharapan, dan kasih. Nah, itu apa ya artinya Kak Loli? Nah, gini, kalau iman, kata yang pertama dulu ya. Kalau iman itu berarti kita sebagai anak-anak Tuhan yang beriman, berarti kita anak-anak Tuhan itu percaya. Kita anak-anak Tuhan itu punya sifat yakin bahwa Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita dan akan menemani kita, menemani adik-adik semua dalam semua segi kehidupan. Yang susah, yang senang, semuanya Tuhan hadir. Kita mau yakin, kita mau percaya bahwa pertolongan Tuhan selalu ada buat kita. Misalnya aja kalau adik-adik sedang mengalami kesulitan, besok aku mau ulangan, tapi kayaknya aku belum yakin nih, ulangan matematika susah lagi ya. Kalau kita mau belajar,
Kalau kita mau berusaha, misalnya kita rasa masih kurang bisa, ayo kita latihan lagi. Kalau kita masih belum mengerti, ayo kita baca lagi. Nah, dalam proses belajar itu, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menolong kita, bahwa Yesus akan selalu bersama kita. Nah, itu kata yang pertama, iman. Kata yang kedua tadi adalah pengharapan. Apa sih maksudnya pengharapan? Pengharapan itu ada hubungannya mungkin dengan harapan ya, kalau Lita. Oh iya betul. Pengharapan itu berarti bahwa kita anak-anak Tuhan punya harapan. Selalu punya harapan. Tidak boleh putus asa karena selalu ada harapan. Harapan apa ya? Harapan akan janji keselamatan dari Tuhan Yesus. Jadi maksudnya ada pengharapan bahwa apapun yang kita hadapi di kehidupan kita, kadang senang, kadang susah, tapi selalu ada harapan akan keselamatan. Selalu ada harapan akan janji Tuhan. Nah, pengharapan itu yang kita harus pegang teguh adik-adik. Kita nggak boleh gampang putus asa. Misalnya adik-adik, aku belum bisa nih main bola sampai bagus seperti teman aku itu. Aku pengen banget belajar main bola biar bagus seperti teman aku itu. Nah, terus teman-teman, adik-adik belajar ya. Aku mau latihan. Nah, sekali latihan, 2 kali latihan, aduh kok belum bisa ya, belum berhasil begitu. 3 kali diulang lagi, 4 kali, tapi belum bisa juga. Nah, apakah adik-adik berputus asa begitu? Lalu adik-adik tidak mau coba lagi? Nggak boleh, harus tetap semangat, harus tetap punya pengharapan, harus tetap punya mental bahwa aku bisa, aku coba lagi, aku tidak akan berputus asa, aku tidak akan patah semangat, karena Tuhan juga menjanjikan bahwa Tuhan selalu bersama kita. Nah, tadi yang pertama, kalau masih ingat, ayo. Yang pertama adalah iman, berarti kita percaya, berarti kita yakin akan pertolongan Tuhan. Yang kedua, yang barusan adalah pengharapan. Kita yakin bahwa janji keselamatan Tuhan akan selalu menyertai kita. Nah, kata yang ketiga, ada yang masih ingat nggak tadi apa? Apa ya? Iman, pengharapan, lalu yang ketiga adalah kasih. Betul, kasih. Waduh, kasih nih, Kak Loli. Kasih itu apa ya? Aku kayaknya tahu deh kasih itu. Nah, adik-adik pasti sering nih mendengar kata kasih. Anak Tuhan, hukum utama dan terutamanya adalah kasih. Nah, kasih ini maksudnya adalah bagaimana kita dalam setiap kehidupan kita, kehidupan adik-adik, kehidupan Kak Loli, selalu mengedepankan kasih. Maksudnya adalah kita harus selalu berupaya untuk berbuat baik kepada siapapun, dimanapun kita berada. Misalnya ya, kalau adik-adik kan di sekolah ada teman-teman. Oh, walaupun sekarang kita sedang sekolah online ya, tapi tetap ada banyak teman-teman yang kita jumpai dalam kehidupan kita di sekolah, mungkin di rumah, mungkin juga kalau nanti kita berjumpa dalam ibadah hari Minggu PA di gereja. Ada banyak teman-teman. Nah, apa sih yang kita suka lakukan bersama teman-teman? Nah, kita bermain, kita bercerita, kadang-kadang juga tapi ada saatnya, aduh, aku nggak suka sama dia kok nakal gitu ya. Aku sebel ngelihatnya begitu. Aku nggak mau sama dia. Nah, tapi kan karena kita anak Tuhan, kita punya kasih, kita nggak boleh memusuhi teman-teman kita. Kita harus tetap berbuat baik. Nah, maksudnya apa? Kalau ada teman yang nakal seperti itu tadi ya, ada teman nakal, kita harus tetap berbuat kasih, nggak boleh balas kenakalan dia. Dan terutama sebagai seorang teman, kita harus
bisa menegur dia, kamu nggak boleh nakal begitu, kan kita harus berbuat baik loh gitu ya. Nah, gitu adik-adik. Ada 3 kata yang kita hari ini belajar. Iman, pengharapan, dan kasih. Nah, dengan 3 kata ini kita beriman, kita percaya dan yakin, kita juga punya pengharapan, adik-adik juga melakukan perbuatan kasih, kita adik-adik dan juga Kak Lolita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang berani menghadapi kesulitan. Selalu kita harus berani karena kita punya iman, kita punya pengharapan, dan kita punya kasih. Dalam hal ini, hari ini kita sudah belajar bahwa anak-anak Tuhan harus berani menghadapi kesulitan. Kita harus yakin, kita harus percaya bahwa Tuhan selalu beserta kita, bahwa ada pengharapan, kita tidak boleh berputus asa, kita harus berani menghadapi segala tantangan yang kita hadapi. Dan juga jangan lupa, kita selalu berbuat kasih dimanapun kita berada. Nah, adik-adik, hari ini kita sudah belajar banyak ya mengenai iman, pengharapan, dan kasih. Nah, kakak mau ajak kita nih beraktivitas, tapi gampang aktivitasnya. Kakak mau adik-adik semua komen di bawah ya, komen di YouTube ini. Nanti minta tolong kakak di rumah atau mama atau papa, aku mau komen buat aktivitas PA hari ini. Nah, adik-adik bisa tulis itu ya, namaku Daud atau misalnya namaku Lita, namaku Yona, namaku Sarah, namaku Samuel, namaku siapa aja, tulis ya. Namaku Daud, anak PA kelas kecil. Aku berani saat aku sakit karena setelah aku berdoa, aku yakin akan sembuh. Contohnya seperti itu. Minta bantuan mama papa untuk menulisnya di komen di bawah video ini. Oke? Nah, baik. Demikian perenungan kita pada hari ini. Semoga apa yang kita sudah pelajari hari ini bisa menjadi bekal untuk kehidupan adik-adik sehari-hari. Nah, sekarang adik-adik kita mau mengaminkan firman Tuhan dengan kembali menaikkan doa. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami kembali mengucap syukur kami sudah mendengarkan firman-Mu dari 1 Petrus 1 ayat 1 sampai dengan 12. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah mengajarkan kami untuk memiliki iman, untuk percaya dan yakin. Kami juga memiliki pengharapan atas keselamatan yang telah Tuhan berikan. Kami juga akan menjadikan kehidupan kami penuh dengan kasih bersama teman-teman, bersama mama papa di rumah, kakak adik, oma opa, dan juga semua orang-orang di sekitar kami. Bantu kami agar kami anak-anak-Mu ya Tuhan bisa berani menjalani semua kesulitan kehidupan yang kami hadapi di kehidupan kami masing-masing. Ajarkan kami untuk selalu setia kepadamu. Terima kasih atas penyertaan-Mu, terima kasih atas renungan yang telah Engkau berikan pada hari ini. Kami mengucap syukur atas segalanya. Dalam nama anak-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mau merespon firman Tuhan, kita mau bernyanyi dari lagu Yang Jagaku Selalu. Mari adik-adik kita berdiri, kita mau pengakuan iman percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal,
disampaikan oleh Kakak Dev. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Sekarang kita mau mendengarkan PA News. PA News yang pertama adalah kakak mau mengucapkan terima kasih buat kakak-kakak yang sudah bertugas. Ada Kak Mario sebagai gitaris, ada Kak Chelsea dan Kak Tia sebagai liturgos, lalu ada Kak Loli sebagai pelayan firman, dan juga ada adik Gabriel yang membacakan Alkitab. Kakak juga mau menyampaikan terima kasih buat adik-adik yang sudah boleh mengikuti ibadah hari Minggu pelayan anak secara online. Terima kasih juga buat orang tua maupun kakak-kakak yang sudah boleh menemani adiknya untuk beribadah hari Minggu online. Nah, sekarang adik-adik kita mau mendengar PA News. PA News-nya adalah buat adik-adik yang sedang berada di rumah tetap menjaga kesehatan dan juga kebersihan. Jika adik-adik mau keluar, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker dan menjaga kebersihan, selalu mencuci tangan dan menjaga jarak 1 meter. Nah, adik-adik sekarang sudah masuk ke tahun pelajaran yang baru. Adik-adik masih harus melakukan kewajiban adik-adik di sekolah, yaitu mengerjakan tugas-tugas sekolah. Jangan lupa untuk selalu mengerjakan tugas-tugas sekolah yang sudah diberikan oleh masing-masing sekolah. Lalu, bagi adik-adik yang mau memberikan persembahan, boleh memberikannya kepada orang tua melalui ibadah hari Minggu di gereja maupun ibadah hari Minggu bersahaja yang dilakukan di rumah masing-masing. Sekian PA News yang boleh kakak sampaikan. Jangan lupa minggu depan kita akan ibadah hari Minggu pelayan anak secara online seperti biasanya. Kita mengakhiri ibadah kita bernyanyi dari Yesus berpesan. Yesus berpesan pada malamlah, kamu harus jadi lilin gemilang, arah masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Tuhan telah menyertai ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan mau menjaga kami selalu, dan kiranya Tuhan juga memberkati keluarga kami agar kami selalu dijauhkan dari sakit penyakit. Berkatilah kami sebagai adik-adik dan kakak lain dan juga mama papa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, anugerah. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus.